المغضوب علينا ولا المؤمنين والمسلمين أجمعين أن الله تعالى كريم منان الرحيم الرحمن يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وذريتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا الطوع والمنوع والرسوخ وصالح الجسد والتوبة النصح ويرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية ويرزقنا الإخلاص في طلب العلم والنشر في جميع الطاعات والعبادات ويحفظنا من الزيغ ويسلم على كل من نبي سلف الصالحون وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عمر إن العبد إذا قام يصلي أوتي بذنوبه كلما وضعت كلها أوتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوبه. Telah meriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi dari Ibn Umar, yakni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ujar Nabi apa? Innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi kulliha. Seorang hamba idza qama yusalli, apabila ia berdiri melaksanakan sembahyang, apabila ia menunaikan sembahyang. Jadi qama ini berdiri ini maksudnya menunaikan lah. Qama itu maksudnya menunaikan. Kenapa jadi maksudnya menunaikan? Karena orang sembahyang itu inya bilanya kada kalau berdiri boleh duduk. Nah, jadi boleh duduk. Kada kalau duduk inya boleh berabah. Jadi qama berdiri di sini maksudnya menunaikan. Sesungguhnya seorang hamba apabila ia menunaikan salat, ya akan melaksanakan salat, utiya bidzunubihi kulliha, maka didatangkan dengan seluruh dosa-dosanya berataan. Artinya waktu sembahyang itu dosa-dosanya diparakakan lawan inya, ya, diparakakan lawan hamba tersebut. Fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi. Nah, ini gambaran aja lah, ini perumpamaan kayak itu. Nah, di sini mulai semalam Rasulullah banyak sudah membuat beberapa perumpamaan, maulah beberapa misal contoh gambaran, ya. Nah, maka diletakkan dosa-dosa tersebut di atas kepalanya wa atiqaihi, dan kedua bahunya. Tadi diandak di awaknya, maksudnya dosa-dosa nang digawinya itu. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dzunubuhu. Maka ujar Nabi, setiap kali hamba tersebut ruku dan sujud, maka berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Nah, ini misal lah, ini gambaran. Maksudnya apa? Iya, maksudnya sama kayak hadis-hadis yang terdahulu. Artinya bilanya seorang hamba itu melaksanakan sembahyang, itu diampuni Allah dosa-dosanya. Nah, itu poinnya, ya kan? Diampuni Allah dosa-dosanya.
Nah cuma ini dosa-dosa kecil lah. Kebiasaan kalau nya kafarat ini kafarat ngarannya ya, dosa-dosa kecil kebiasaannya. Karena dosa besar itu kadang mau hilang kecuali dengan taubat ya, kecuali dengan taubat. Karena dosa itu ada yang dosa halus, ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Dosa kecil amun rancak menggawi itu jadi ganal ya, rancak menggawi tapi kada dihapus, kada pernah dikafarati ya, sehari, 2 hari, 3 hari, kada dihapus, 4 hari, 5 hari, seminggu, setahun. Nah, itu jadi dosa ganal akhirnya karena kada pernah dihapus ya, ujar Imam Ghazali, seorang hamba itu bila melakukan dosa maka di hatinya itu titik 1 noda hitam ya, 2 kali melakukan dosa, 2 titik noda hitam di hatinya sampai hibak sampai beberapa tahun. Nah, itu hakun kadap hati. Nah, tapi kalau nya di kafaratnya, hati di kafarat itu dilebur, dibasuh, dihapusnya, makanya hilang. Ujar Nabi di hadis lain, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah akan kejahatan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu menghapus terhadap keburukan tersebut. Niscaya pahala itu menghapus terhadap dosa tersebut. Jadi bila melakukan dosa, lakukanlah ibadah. Kafaratnya supaya apa? Supaya terhapus. Jangan sampai dosanya aja mengkafarat kada hakun ya. Menggawi dosanya aja rajinan tapi menghapus kada rajinan. Lebih bagus lagi amun inya rajinan menghapus saja kaca yang sudah mining disapunya terus, itu makin mining, makin bersih aja ya kan, biar kada berdosa. Tetap digawi sembahyang, tetap digawi ibadah, itu ngarannya makin bersih ya kan, makin bersih. Wa akhraja Muslim an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ma min imri'in muslimin yahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kafaratun lima qablaha minadh dhunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika dahru kulluh. Telah meriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, ujar Nabi apa? Ma min imri'im muslimin, tidak ada satupun dari seorang muslim, tidak ada satupun dari seorang muslim yahduruhu salatun maktubatun, yang datang kepadanya oleh waktu salat fardu ya kan? Jadi waktu salat fardu itu datang kepada kita rahat guring sampai waktu, itu datang ngarannya waktu sembahyang ya kan? Kita rahat makan bang kaum di masjid, itu ngarannya datang kepada kita waktu salat fardu. Nah, jadi kita ini setiap hari menunggu ya kan, menunggu datangnya waktu salat. Tidak ada satu orang muslim pun, ujar Nabi, yang datang kepadanya waktu salat fayuhsinu wudu'aha, lalu inya bersegera untuk berwudu dan membaguskan wudunya ya kan? Artinya baudu nang sesuai lawan anjuran fikih ya. Wa khusyu'aha,
dan memperbaiki pulang khusyuknya, ya. Wa ruku'aha, dan memperbaiki rukuknya. Nah, di sini Nabi menyambat sebuting dua pasal aja. Intinya membaikkan berataan seluruh rukun nang 13 itu, ya. Baik rukun nang 13 nang zahir atau nang batinnya, yaitu khusyuknya, ya. Khusyuk itu tenangnya. Nah, jadi di sini bertambah pulang, ya, ada yuhsinu, memperbaiki. Karena bebarang aja tuh, ya, karena asal gawe aja. Illa kanat lahu kafaratan lima qablaha minadz dzunub ma lam ya'ti kabiratan. Maka pasti yang demikian itu menjadi kafarat baginya, menjadi pelebur, ya, pelebur baginya, lima qablaha minadz dzunub, bagi apa-apa yang sebelum sembahyang itu daripada dosa-dosa. Artinya dosa-dosa yang digawi sebelum inya sembahyang itu dilebur oleh sembahyang tersebut. Tapi di sini dengan syarat bagus, ya, baik bagus wudunya, bagus sembahyangnya, ya, bagus khusyuknya, ya. Nah, itu berataan bagus. Malam ya'ti kabiratan. Nah, ini selama inya kada menggawi dosa besar. Artinya bila nyak dosa besar, nah itu kada kawa di kafarat, ya. Apalagi dosa besarnya itu berhubungan dengan makhluk, ya. Bila berhubungan dengan makhluk, maka harus minta ridha, ya, harus minta ridha, harus minta halal kepada makhluk tersebut. Nah, jadi di sini nang dihapusnya, nang dileburnya itu hanya dosa-dosa kecil, ya, kan? Dosa kecil itu nang kayak apa kan? Dosa kecil itu dosa-dosa nang janjinya itu, ancamannya itu kada berat, ya. Bila ancamannya berat, itu berarti dosa besar ngarannya, ya. Ujar Allah misalnya kan syadidul azab, maka yang demikian itu mendapat dosa yang besar, siksa yang pedih. Nah, itu berarti dosa besar ngarannya, ya. Tapi kalau tidak dijanjikan dengan siksa yang berat, nah itu kebiasaannya dosa kecil. Alun kada kau menyambatakan di sini, ya. Cuma ini kita teranjah aja kayaknya, ya. Teranjah aja kayaknya nang kayak apa dosa kecil, nang kayak apa dosa besar. Nah, cuma intinya ujar Nabi, dosa besar itu nang nyata 7 dulu. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa besar nang mencelakakan, ya, nang mencelakakan. Di antaranya al-isyraku billah, berbuat syirik dengan Allah. Wa qatlun nafs, ya, dan membunuh orang lain. Wasihru, dan sihir, ya. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh perempuan baik-baik melakukan perzinahan. Itu, ya, banyak, ya, diantaranya dosa-dosa besar. Ada kitab karangan Ibnu Hajar, kitabnya ngarannya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, ya. Di situ disebutkan lebih dari 300 dosa besar. Nah, cuma ulun kada menyambati di sini, ya, kada menyambati di sini. Karena insya Allah karena taranjah aja, ya, karena insya Allah taranjah aja tunggal butingan. Nah, kita tahu yang kakak itu tujuannya apa? Supaya kita menghindari, ya kan, supaya kita menghindari. Karena apa? Karena dosa besar tadi kada kawa di kafarat lawan ibadah, ya, kada kawa dilebur dengan ibadah sembahyang. Beda dengan dosa kecil.
Dosa kecil itu nang biasa ulun sebutkan misalnya kayak kita lelakian talihat aurat bibinian. Nah, itu dosa kecil ngarannya. Tapi kalau hari-hari akon dosa genal. Ya. Sebaliknya pulang termasuk dosa kecil yaitu misalnya mungkin perempuan yang membuka aurat. Ya. Tapi kalau hari-hari apalagi ini vulgar benar, itu hakun jadi dosa besarnya, ya kan? Itu hakun jadi dosa besar. Nah, jadi itu perumpamaan aja lah, itu perumpamaan. Nah, jadi selama orang tersebut tidak melakukan dosa besar, kalau inya melakukan dosa besar, nah, maka inya harus taubat, ya kan? Harus taubat kepada Allah. Nah, syarat taubat itu 3. Ya, syarat taubat itu 3. Pertama al-iqla, kedua an-nadam, keempat al-azmu ala al-lay'ud. Nah, yang pertama iqla. Arti iqla itu berlepas dari dosa tersebut. Baampih. Ya kan, baampih keluar dari perbuatan dosa tersebut. Mun taubat masih menggawi aja itu ngarannya kada taubat. Ya, kayak orang misalnya makan lumbuk, aku taubat makan lumbuk jar. Tapi tawari orang sambal, aku aja makan. Nah, itu ngarannya kada taubat ngarannya. Iqla. Yang kedua an-nadam, yaitu menyesali. Ya kan, menyesali akan perbuatan dosa tersebut. Kenapa jadi aku tagawin itu bahari? Ya, kenapa jadi aku tagawin kayak itu? Yang keempat, yang ketiga al-azmu ala al-lay'ud. Berazam, berniat untuk kada hendak tabulik lagi ke situ. Ya, berniat, berazam, bercita-cita supaya kada tabulik lagi menggawi nangka itu. Nah, itu syarat taubat. Ya, itu syarat taubat. Ini kalau dosanya itu berhubungan dengan Allah. Ya, berhubungan dengan Allah. Kalau dosanya berhubungan dengan makhluk, ya bertambah sebuting 4 syaratnya, yaitu minta ridha dan minta halal, atau membulikakan, ya kan, membulikakan apa-apa nang kita zalimi dari orang tersebut. Kalau ini berupa barang, ya kalau ini berupa barang. Illa kanat lahu kafaratan lima qablaha minadz-dzunub ma lam ya'ti kabiratan. Maka sembahyang yang bagus itu inya menjadi kafarat bagi dosa-dosa sebelumnya selama hamba tersebut tidak melakukan dosa besar. Jadi melengkapi, ya kan, melengkapi kita supaya diampuni jua dosa besar. Makanya imbah sembahyang itu guru-guru kita menganjurkan bewirid. Ya, menganjurkan bewirid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu istighfar. Ya, sambil diresapi maknanya, sambil dihadirkan akan syarat-syarat nang 3 tadi. Wa dzalika dahru kulluh. Dan yang demikian itu berlaku selama-lamanya. Siapapun, ya, generasi apapun, zaman siapapun, apabila sampai hari kiamat, apabila melakukan sembahyang bujur-bujur, itu pasti menjadi kafarat baginya. Artinya hadis ini tidak berlaku hanya bagi Nabi dan sahabat-sahabatnya, tapi berlaku juga bagi kita, ya, dan berlaku juga bagi orang-orang yang akan datang setelah kita, ya, setelah kita di akhir zaman pada kita, karena itu tetap berlaku hadis ini, ya, hadis ini tetap berlaku. Wa akhrajal Baihaqi an Anasin ma min hafidhaini yarfa'ani ila Allah ta'ala bi salati rajulin ma'a salatin illa qala Allah ta'ala ushhidukuma anni qad ghafartu li'abdi ma bainahuma in anni qad ghafartu li'abdi ma bainahuma. Telah meriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Ma min hafidhaini yarfa'ani ila Allah bi salati rajulin ma'a salatin. Tidak ada dari dua malaikat hafizah, malaikat hafazah, ya. Tidak ada dari dua malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu malaikat-malaikat nang menjaga, membawa amal-amalan, amal ibadah hamba. Ya, jadi setiap hari malaikat itu inya turun naik. Malaikat malam nih malaikat malam turun. Malaikat siang sudah naik tadi, membawa amalan hamba di siang hari. Ini malaikat malam turun, menjaga, memelihara amalan-amalan hamba di waktu malam. Subuh kayaknya naik, malaikat siang pulang turun. Itu hafazah ngarannya. Tidak ada dua malaikat hafazah yarfa'ani yang keduanya mengangkat akan ibadah-ibadah hamba ilallah ta'ala kepada Allah bi salati rajulin ma'a salatin. Nah, di sini Nabi menyebutkan dengan sembahyang. Ya, ibadah tersebut berupa sembahyang ma'a salatin beserta sembahyang yang lain. Artinya misalnya sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Ya, itu sama-sama siang kan? Atau misalnya sembahyang maghrib, sembahyang isya dan subuh. Illa qala Allah Ta'ala. Nah, pasti niscaya Allah berkata kepada malaikat tadi, ya, ushidukum, makan malaikat tadi melaporkan non Allah. Padahal Allah Maha tahu, kada perlu dilaporkan. Cuma itu prosedur, ya. Itulah prosedurnya. Nah, jadi malaikat itu inya mengangkat amal ibadah hamba, gesan inya menjadi saksi kayaknya di akhirat. Nah, ujar Allah, ushidukuma anni qad ghafartu li 'abdi ma bainahuma. Nah, ujar Allah, wahai kalian berdua, si malaikat hafazah ini, saksikanlah oleh kalian berdua bahwasanya aku telah mengampuni kepada hambaku apa-apa yang ada di antara dua waktu sembahyang tersebut. Ya, di antara dua waktu sembahyang tersebut. Ya tadi misalnya antara zuhur dengan asar. Karena asar dengan maghrib, maghrib dengan isya. Jadi diampuni Allah terus di antara dua sembahyang, ya. Di antara itu kan dua aja, zuhur atau asar. Kada mau antara zuhur lawan isya, kada mau. Ya kan berarti kada sembahyang asar dan maghrib. Nah, jadi antara zuhur dengan asar, atau asar dengan maghrib, atau maghrib dengan isya, atau isya dengan subuh. Maka ujar Allah, wahai malaikatku, saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni bagi hambaku tersebut di antara kedua sembahyang tersebut. Jadi setiap hari lah kita ini diangkat oleh Allah amalan kita, ya kan? Amalan kita itu diangkat oleh Allah baik sedikit ataupun diangkat oleh malaikat baik sedikit ataupun banyak. Atau mungkin kadang-kadang malaikat kada bawa apa-apa, bulik tangan kosong. Kadang diangkat-angkat dah ini jalan jadi malaikat belum tobat lagi orangnya. Ada yang diangkat-angkat lagi, ada yang dibawa-bawa lagi. Nah, mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diangkat oleh malaikat amalan-amalan kita kepada Allah, sehingga malaikat tersebut menjadi saksi bagi kita di negeri akhirat kaina. Ditunaikannya kaina kesaksiannya. Ya, ditunaikannya kaina kesaksiannya. Wa fi kitab Zawajir li Syekhina Khatimatul Muhaqqiqin, li Syekhina Khatimatul Muhaqqiqin Ahmad bin Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu qala ba'dhum warada fi hadisin man hafaza 'ala salati akramahu Allah bi khamsi khisalin yarfa'u anhu dhiqil 'aish wa 'adzabil qabri wa yu'tihi Allahu kitabahu bi yaminihi wa yamurru 'ala as-sirat kal barqi wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan tertulis di dalam kitab Az-Zawajir yang Allah sebut tadi, iya kan? Az-Zawajir an iqtirafil kabair, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Asli menyebut di situ ada diriwayatkan, ya kan? Diriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'ala salat akramahu Allah bi khamsi khisalin." Siapa nang menjaga, siapa nang merawat serta memelihara atas sembahyang 5 waktu, akramahullahu bi khamsi khisalin, maka Allah akan memuliakan hamba tersebut dengan 5 kemuliaan. Ya, maka Allah akan memuliakan hamba tersebut dengan 5 kemuliaan.
apabila ia selalu menjaga sembahyang 5 waktu. Yang pertama, yarfa'u anhu dhiqal 'aish, ya, yarfa'u anhu dhiqal 'aishi. Allah mengangkat darinya akan sempitnya kehidupan. Itu yang pertama. Ya, Allah mengangkat dari orang tersebut, dari hamba tersebut akan sulitnya kehidupan. Artinya dimudahkan Allah dalam hidup itu, dinyamanakan Allah. Ya, nah, cuma bukan berarti nyaman di sini maksudnya hidup melimpah ruah mewah atau napasannya kada. Rasulullah itu contoh yang paling utama, ya. Rasulullah kada pernah ketinggalan waktu, tapi sidin yang sebagaimana kita ketahui wujud sidin apa? Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan seadanya, sederhana, ya, miskin, sederhana kan, dan matikan aku dalam keadaan sederhana, ya, miskin tadi, dan kumpulkan aku di kelompok orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena untuk menghindari hisab, ya kan? Jadi maksud di sinilah Allah mengangkat akan sulitnya kehidupan itu bukan berarti sugih. Ya, maksudnya hidup itu nyaman awak, nyaman pikiran. Ya kan? Nyaman awak, nyaman pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, wa adzabil qabri. Ayat ini yarfa'ullahu anhu adzabal qabri. Allah mengangkat baginya akan siksa kubur. Ya, itu yang kedua. Allah mengangkat baginya akan siksa kubur. Ini perlu iman, Banglah, ini perlu keimanan. Artinya diangkat oleh Allah bagi hamba tersebut siksa kubur kalau inya selalu menjaga sembahyang. Wa yu'tihi kitabahu biyaminihi. Dan yang ketiga, Allah memberikan catatan amal ibadahnya, karena catatan amalnya itu dengan tangan kanannya. Artinya inya menyambut catatan amalnya karena dengan tangan kanan. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barq. Dan inya lalu di atas siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Nah, ini yang paling penting, ya. Yang paling penting itu yang hanya kawat di titian siratal mustaqim itu seperti kilat menyambar. Nya kada tahu lawan siratal mustaqim itu kada sawat manulih, kada sawat. Ya kata ada hampaiha ka subarang. Ya kata ada hampaiha ka subarang. Makanya di akhirat itu keadaan manusia itu bermacam-macam, ya. Keadaan manusia itu bermacam-macam. Di Quran itu dikatakan fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah. Pada hari nang ukurannya di akhirat itu kaina sama seperti 50 alfasanah, 50.000 tahun. Ya. Mulai terjadinya kiamat sampai masuk ke dalam surga. Nah, itu diriwayatkan, ya. Kalau mengambil dari ayat itu sama lawan 500.000 tahun hanyar masuk surga, ya kan, mahadang itu. Tapi ujar Nabi, bagi seorang hamba yang beriman mulai kiamat sampai masuk surga itu sama kayak kita sembahyang 2 rakaat. Oh, itu jauh benar bedanya itu, ya kan, liwar jauh bedanya antara 500.000 tahun lawan kayak kita sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat siapa paling berapa? Paling 2 menit adalah, ya, 2 menit 3 menit tuntung sembahyang sunat 2 rakaat. Bagi orang yang kada beriman itu sama kayak 500.000 tahun, ya. Siratal mustaqim aja menurut riwayat itu 1000 tahun naik, 1000 tahun datar, 1000 tahun turun. Itu bagi orang nang batiti. Tapi bagi orang nang kayak ini, nang kayak kilat menyambar, ada pada hitungannya, lalu aja, ya. Nah, itu mudahan kita kawan menjaga sembahyang lah. Mudahan kita kawan menjaga sembahyang sehingga kita dimuliakan Allah dengan kemuliaan yang ini. Ya, kayak murru ala sirat kalbarq. Ada riwayat lain mengatakan kalbarqil khatib, seperti kilat menyambar. Itu yang keempat. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab.
dan inya masuk ke dalam surga tanpa dihisap. Nah itu yang paling penting juga pulang. Ya pentingnya berataan ya kan, penting berataan. Kuncinya sabuting, jaga sembahyang 5 waktu. Jangan sampai disia-siakan.